Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia Pasaribu dengan NIM 2014070016 dari kelas PGMIA dengan dosen pembimbing Ibu Wahyuli Liusjen SE MPD. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian konstitusi dan aspek-aspeknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang suatu negara. Dikutip dari Encyclopedia Britania, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Dilansir dari Kidal.co, konstitusi adalah suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya bekerja. Konstitualisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Sejak abad ke-18, elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas di bawah hukum dasar tertulis. Pemerintah yang terbatas berarti bahwa para pejabat tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika membuat dan menegakkan keputusan publik. Asal istilah konstitusi gagasan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme berasal dari orang Yunani kuno. Dalam karya-karyanya, Aristoteles menggunakan kata dalam bahasa Yunani, yaitu politeia, yang artinya konstitusi dalam beberapa pengertian yang berbeda. Di bawah konstitusi yang baik seperti monarki, arsitokrasi, dan lainnya, artinya satu orang, beberapa individu berkuasa demi kepentingan seluruh polis. Di bawah konstitusi yang buruk seperti tirani, oligarki, dan demokrasi miskin, artinya orang-orang memerintah demi kepentingan mereka sendiri. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud membentuk adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada umumnya, negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang sering disebut juga konstitusi, dalam arti sempit, mempunyai fungsi yang khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak negara terjamin. Master Djoko Sutomo melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek, yaitu satu, aspek isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara. Dua, aspek bentuk, yang menentukan lembaga berwenang menyusun konstitusi, misal raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga, diktator, dan lainnya. Kusmaidi mengatakan, konstitusi suatu negara merupakan induk dari segala perundang-undang dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada. Lembaga yang membentuknya dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar atau UUD dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan
konversi ketatanegaraan. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apabila terdapat ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu dan teman-teman saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.